Assalamualaikum, halo semuanya. Terbang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai bergerak atau melayang di udara. Kata terbang pada binatang biasanya dihubungkan dengan burung. Untuk dapat terbang, burung akan mengepakkan sayapnya ke bawah, sehingga udara tertekan ke bawah. Akibat udara akan menekan balik dan ini akan menyebabkan burung terdorong ke atas. Ada juga binatang yang bisa terbang atau lebih tepatnya melayang, tapi mereka tidak memiliki sayap. Yuk kita bahas binatang yang dapat terbang tanpa sayap di Alami Duniaku. Yuk! Whoopi sirsik. Whoopi sirsik atau yang lebih dikenal dengan nama sugar glider merupakan mamalia kecil berkantung yang merupakan satwa endemik Australia, Papua, dan pulau-pulau lain di sekitarnya. Di Indonesia populer sebagai binatang peliharaan sejak masa pandemi. Binatang omnivora dengan panjang tubuh 24-30 cm dan berat 100-140 gram ini aktif berburu pada malam hari. Matanya yang besar bisa melihat dalam gelap, dibantu dengan telinganya yang sangat tajam untuk dapat menentukan lokasi mangsanya. Si sugar glider ini punya membran meluncur yang disebut patagium, yang terbentang dari kaki depan hingga kaki belakang pada masing-masing sisi tubuhnya. Yang ini meloncat dari pohon dan langsung membentangkan membrannya sehingga bisa melayang sejauh 50 meter atau lebih. Kemampuannya untuk meluncur di udara dari pohon ke pohon menjadi cara yang efisien untuk mencapai makanannya dengan lebih cepat dan sekaligus digunakan juga untuk menghindari pemangsa. Ular terbang. Ular terbang termasuk ular berukuran kecil hingga sedang yang berasal dari Asia Tenggara dan di Asia Selatan dengan panjang badan antara 0,6 sampai 1,2 meter. Terdapat 5 spesies ular terbang yang diketahui saat ini dengan kemampuan terbang yang berbeda untuk setiap spesies. Ular ini memanjat pohon secara tegak lurus menggunakan otot perutnya hingga bergelantungan di ujung dahan. Saat bergelantungan membentuk huruf J kemudian menentukan tujuan dan sasaran. Selanjutnya ular ini mendorong badannya ke atas dan lepas dari pohon sambil menahan otot perut hingga bentuknya pipi dan meregangkan tulang ingganya. Perubahan ini membuat tubuh ular lebih pipih sehingga lebarnya 2 kali lebar aslinya dan bentuknya gepeng dari piring terbang. Ular terbang ini bisa melayang hingga mencapai 100 meter meskipun tidak memiliki alat khusus untuk membantunya melayang. Ular ini termasuk beracun tapi hanya cukup untuk membahayakan hewan kecil mangsanya. Flying lizard. Flying lizard adalah sekelompok kadal pohon yang memiliki selaput seperti sayap di kedua sisi tubuhnya yang digunakan untuk melayang. Binatang pemakan serangga terutama semut ini yang hidup di pepohonan merupakan satwa endemik dari Asia Tenggara. Dapat tumbuh hingga panjang 22 cm dengan ukuran betina lebih besar dari jantan. Ciri yang paling mencolok yaitu adanya lipatan kulit di antara kaki depan dan belakang, berbentuk seperti sayap yang digunakan saat melayang. Struktur patagium didukung oleh tulang iganya yang memanjang. Kadal ini dapat melayang hingga 60 meter dan hanya kehilangan 10 meter ketinggian pada saat terbang. Kemampuannya ini berguna untuk menghindari predator sekaligus untuk mempermudah perpindahan di habitatnya. Binatang ini hidup di pepohonan di hutan sekunder dan tepi hutan dan sangat teritorial. Kolugo. Kubung Sunda atau kubung Malaya adalah nama lokal dari kolugo, yaitu hewan nokturnal sejenis tupai yang berasal dari Asia Tenggara. Hewan ini memiliki kulit tipis elastis yang terdapat pada sekitar kedua kakinya sehingga ia mampu melayang dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kubung adalah binatang herbivora yang hidup hanya di pepohonan. Saat aktif pada malam hari, binatang ini akan makan bagian tanaman yang lunak, seperti daun muda, tunas, bunga, dan buah. Satwa ini memiliki panjang tubuh antara 34-37 cm dengan berat badan antara 925-1300 gram. Di antara kaki-kakinya dan ekornya terbentang selaput kulit patagium yang digunakannya untuk melayang di udara. Binatang ini dapat melayang hingga 100 meter. Bajing terbang. Terdapat lebih dari 50 spesies bajing terbang di dunia yang kebanyakan berasal dari Asia dan sisanya berasal dari Amerika Utara dan Eropa. Bajing terbang dapat beradaptasi dan hidup di iklim tropis, subtropis hingga subarktik. Di hutan primer, hutan sekunder, semak belukar, hingga perkebunan. Bajing terbang adalah binatang nokturnal yang aktif pada malam hari. Bajing ini termasuk omnivora dengan makanan antara lain biji-bijian, ulat,
bunga, laba-laba, dan buah-buahan. Panjang tubuhnya bisa mencapai 43 cm dengan berat 250 gram. Bajing terbang tercatat bisa mencapai jarak 90 meter saat melayang. Ikan terbang. Ikan yang pernah sangat populer digunakan sebagai lambang TV swasta ini memiliki lebih dari 60 spesies yang dapat ditemukan di seluruh samudera utama, terutama di perairan tropis dan subtropis, di Samudra Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Secara umum, ikan torani memiliki bentuk badan bulat memanjang yang aerodinamis, dengan sirip dada yang sangat panjang. Ikan pemakan plankton ini biasanya berukuran lebih kecil dari 30 cm. Ciri utamanya yang paling menonjol adalah sirip dadanya yang besar, yang memungkinkan ikan ini meluncur terbang secara singkat di atas permukaan air. Biasanya dibedakan menjadi ikan terbang dengan 2 sayap atau dengan 4 sayap. Sebelum keluar dari air, ikan ini akan meningkatkan kecepatannya hingga 30 kali panjang badannya per detik. Kemudian keluar dari permukaan air, kecepatan terbangnya di atas air dapat mencapai 60 km per jam. Kemampuan terbang ikan ini biasanya sejauh 50 meter, tetapi pada saat tertentu mereka dapat menggunakan dorongan ke atas tepi gelombang hingga dapat mencapai jarak 400 meter. Flying frog. Katak dapat dimasukkan dalam golongan katak terbang jika dapat turun pada sudut kurang dari 45 derajat relatif terhadap horizontal. Katak pohon jenis lain juga dapat turun secara vertikal, tapi biasanya sudutnya lebih besar dari 45 derajat. Ada 380 spesies katak terbang yang telah diketahui dengan ukuran tubuh bervariasi antara 1,5 sampai 12 cm. Karakteristik katak terbang meliputi tangan dan kaki membesar, selaput penuh antara semua jari kaki dan tangan, penutup kulit lateral pada lengan dan kaki, dan berat berkurang perpanjang tubuh. Perubahan-perubahan ini membuat katak lebih aerodinamis. Semua binatang yang kita bahas tadi dapat ditemukan di negara kita, Indonesia. Kaya banget kan keanekaragaman hayati kita. Sekian dulu bahasan kita, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya.